Ini ya polik meja ya. Iya. Ya, langsung di ini. Oke. Ini sudah. Iya. Iya. Ini sudah. Biar aku 02-nya. Ini adalah sebuah tanah. Oke. Di mana kita ketahui semua manusia terlahir dari tanah. Wis. Artinya tanah adalah kehidupan. Yang di dalamnya ada air, ada angin, ada api. Kita dengan tanaman yang kita tumbuh ini, kita mengibaratkan menyelamatkan begitu banyak manusia di muka bumi. Selamat melakukan rumah. Mantap. Mantap. Alhamdulillah. Ya. Launching Pemuda Kutim Hebat Farming secara simbolis sudah dilakukan oleh Dr. Agus Yasa Ridwan. Mantap, luar biasa. Sudah hadir tokoh-tokoh hebat, inspiratif dan luar biasa yang menjadi motor penggerak dan pembina gerakan ini. Yuk kita sapa satu persatu. Yang pertama ada Dr. Agus Riansah Ridwan, Sarjana Ilmu Politik, Magister Sains, Ketua Dewan Pembina Pemuda Kutim Hebat, sekaligus anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Dapil 6. Selanjutnya, lalu ada Bung Habibie, Ketua Pemuda Kutim Hebat yang terus memantik semangat anak muda di seluruh Kutim. Selanjutnya ada dua penggerak lingkungan dan dari Bank Sampah Induk Joyo Sakti, Pak Bejo dan Muhammad Ayub Ansori. Oke, selanjutnya ada Kang Ervin. Siap. Bang Ervin ya. Siap. Bang Ervin dari Lingkungan Hidup. Dari Lingkungan Hidup. Oke, kita ngobrol seru tentang kenapa pemuda harus terjun ke dunia pertanian, apa harapan dari program ini, dan bagaimana gerakan ini bisa berdampak langsung ke masyarakat. Oke, kita selanjutnya ke pertanyaan. Oke, kita langsung ke Ketua Dewan Pembina Pemuda Kutim Hebat ya. Selamat datang, Pak Dokter ya, Pak Dokter Agus Riansah ya, sekaligus pembina kita, dan beliau sangat luar biasa. Ini spesial banget acara kali ini ya. Oke, apa pendapat pandangan Bapak terkait inisiatif pertanian dari kalangan pemuda seperti Pemuda Kutim Hebat Farming ini? Oh ya, terima kasih atas kesempatannya Kang Opik. Ini satu momen yang tentunya menjadi sejarah tersendiri ya. Iya. Di tengah-tengah kepemimpinan ARMI yang memang berupaya untuk menggerakkan pemuda sebagai leading sektor selanjutnya untuk menggerakkan ruang-ruang lapangan pekerja baru dengan inovasi dan kreativitas. Tentunya kita apresiasi munculnya satu organisasi di Kutai Timur, generasi Pemuda Kutim Hebat ya, yang dikomandani Bung Habibie ini ya kan, Bung Habibie ini. Saya rasa ini menjadi satu instrumen yang bisa menggerakkan pemuda-pemuda lain, terjadi semacam kompetitor-kompetitor dalam dunia pemuda yang sehat seperti itu. Dan ini tentunya satu yang menggembirakan di tengah-tengah supporting pemerintah yang luar biasa terhadap pemuda. Ini kita harus apresiasi nih Bang Opik ya kan. Mantap. Kita ini sungguh bisa dikatakan di luar ekspektasi yang sesungguhnya, karena mungkin banyak yang bisa dikatakan pesimistis ya, apakah pemuda mampu menjawab tantangan 50 program unggulan kepala daerah yang ada, yang salah satu di dalamnya adalah bagaimana munculnya satu gerakan di luar daripada tambang ya. Betul. Tambang. Dan perlu dikatakan bahwa masa depan farming di era digitalisasi sangat menjanjikan ya. Yes. Dan mengalami transformasi besar berkat teknologi. Betul. Nah tentu muncul istilah baru yang dinamakan smart farming. Nah karena munculnya smart farming ini tentu ada gambaran bahwa ke depan itu perlu satu pertanian yang arahnya itu presisi. Ya, perlu diketahui bahwa ketahanan pangan sekarang itu merupakan satu instruksi secara nasional, karena ada gambaran intervensi global terhadap kehidupan itu salah satu yang akan mengalami
tekanan kehidupan itu adalah sisi ketahanan pangan. Di mana ke depan itu bahwa negara-negara yang mampu akan bertahan adalah negara-negara yang menyediakan ruang-ruang farming Betul. dalam sisi digitalisasi perkembangannya tentunya. Yes, Tentunya memanfaatkan ruang-ruang kecil sebagaimana yang dilakukan pemuda Kutim Hebat hari ini. Ini luar biasa. Tentu Mantap. saya selaku pembina Kutim Hebat ini tentu sangat mengapresiasi bangga ya. sekali ya dan Bangga. mengapresiasi sekali apa Iya. yang dilakukan. Dan saya yakin kita kalau semua bergerak seperti nantinya dalam rangka menjawab juga program-program nasional daerah, diantaranya bagaimana agar supaya penyelesaian persoalan stunting, bagaimana agar supaya anak-anak negeri ini sehat sehingga menjadi cerdas. Saya rasa dimulai dari bagaimana proses farming yang betul-betul menggunakan kompos yang bagus, nanti dijelaskan oleh teman-teman, tetap Siap. menjaga lingkungan hidup yang baik, yang ini juga akan dijelaskan teman-teman. Ya, inilah mungkin yang bisa saya prolog awal daripada pertemuan kita hari ini, Kang. Mantap, mantap. Kasih aplaus Terima buat Pak kasih. Dewan ya. Oke, yang kedua Pak Dewan ya. Bagaimana peran pemerintah provinsi atau DPRD dalam mendukung program-program pertanian berbasis komunitas dan lingkungan? Iya, saya rasa kan kita sekarang kan sudah mengetahui persis bahwa petani milenial itu bahkan sudah menjadi bagian strategi nasional dalam Betul. rangka untuk mewujudkan ketahanan pangan. Realitasnya sekarang memang ada satu problematik bahwa farming ini, pertanian ini hanya didominasi oleh generasi yang bisa dikatakan udah senior ya, 50 Oke. tahun ke atas. Tentu itu ada perubahan satu keahlian yang dibutuhkan di mana anak-anak muda secara dasar sudah memiliki bahwa pertanian bergeser ke arah teknologi informatika. Oleh karena itu, kita tidak bisa pungkiri sekarang anak-anak kita, pemuda itu sudah sangat menguasai teknologi jauh sebelumnya, bahkan permainan mereka itu permainan teknologi. Betul. Pola pertanian yang dilakukan orang-orang dulu itu bergeser, terjadi pola-pola pertanian. Ada beberapa faktor, diantaranya misalnya luasan wilayah untuk area pertanian yang susah sekali untuk lakukan perluasan. Tapi di saat sekarang dituntut pemanfaatan yang secara optimal walaupun tidak luas. Nah, ini kan ada perubahan dalam pola pertanian. Nah, yang kedua, pola pertanian tradisional dulu yang dilakukan oleh orang tua kita dulu ini bergeser pola pertanian yang sifatnya mekanisasi, yang pola dilakukan revitalisasi. Di dalam sistem pemupukan misalnya sudah menggunakan drone. Kalau kita bisa lihat persawahan saja dalam sisi pertanian, itu mulai dari pembibitan sudah menggunakan digitalisasi mekanisasi sampai pada pengarungan perubahan menjadi beras. Nah, ini tentu ada kemudahan yang lebih mampu dilakukan dan tidak lagi menjadi pertanian farming ini menjadi semacam lapangan pekerjaan yang didiskriminatif, tapi akan menjadi lapangan pekerjaan yang bisa mengalahkan pekerjaan-pekerjaan tambang sebagaimana yang dilakukan sekarang. Betul. Karena logikanya begini, kerja di tambang juga menggunakan alat teknologi, misalnya menggunakan bomak, menggunakan misalnya alat-alat yang menggunakan digitalisasi. Ke depan juga pertanian hal yang sama. Artinya terjadi pergeseran ruang bekerja, tapi tidak bergeser dalam sisi digitalisasi. Jadi kualitas petani ke depan itu bahkan menjadi pekerjaan yang akan dinantikan. Nah, siapa yang tidak memulai dengan cepat itu akan tertinggal di nantinya gitu. Betul. Mantap. Iya. Ya, oke. Oke, makasih Pak Dewan. Kasih sama-sama. Ada 3 lagi pertanyaan sih Pak Dewan. Ya, boleh santai aja, kita ngobrol santai. Mudah-mudahan obrolan kita ini kan menjadi berkah, menjadi rahmat, motivasi buat orang untuk ini kan. Karena saya senang sekali dengan Pak Dewan ini, obrolannya itu daging semua. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya yang ketiga ya. Menurut Bapak ya, potensi pertanian di Kutai Timur seperti apa yang bisa dikembangkan oleh pemuda? Apakah lebih cocok di sayurannya seperti apa atau semua jenis potensi jenis sayuran atau buah-buahan? Ya, saya rasa kalau berbicara farming ini kan, kan banyak jenis farming ini. Ada yang dinamakan dengan, yang cocok di Kutai Timur nih Pak. Saya coba menyebut dulu beberapa jenis farming kan. Oke. Ada crop farming, bertani tanaman padi, jagung dan sayur. Oke. Ada dinamakan livestock farming, berternak hewan, sapi, ayam, kambing. Ada dinamakan dengan aquaculture, budidaya ikan dan hasil laut. Oke. Ada juga dinamakan mixed farming, gabungan tanaman dan hewan. Ada juga dinamakan organic farming tanpa bahan kimia dan sintetis. Waduh. Dan ada juga hidroponik, vertikal farming, metode modern.
Dari semua ini saya rasa di Kutai Timur itu memiliki ruang. Oke. Lahan-lahan itu untuk dilakukan combine antara pertanian dalam sisi perikanan, pertanian dalam sisi peternakan, termasuk dalam jenis hidroponik. Ini selain persawahan yang memang perlu lakukan intensifikasi ekstensifikasinya, saya rasa hidroponik adalah merupakan pilihan yang sangat ruang yang paling mudah untuk digalakkan Di Kutai Timur ya, ini. selain mekanisasi Oke. untuk persawahan dan sebagainya. Jadi semua jenis. Saya rasa lahan di Kutai Timur ini, apalagi di dalam RPJMD Kutai Timur itu kalau kita baca klasifikasi tentang potensi tanaman itu juga sudah dibuat klasifikasi komoditinya. Oke. Bahwa di wilayah ini cocok komoditi ini, wilayah ini cocok di komoditi ini. Saya rasa nanti teman-teman dari Pemuda Kutim Hebat ini tinggal membaca RPJMD, mau menggalakkan yang mana itu areanya sudah pasti disiapkan oleh pemerintah. Wih. Tinggal kita akselerasi saya rasa. Dengan pemerintah ya. Iya. Berarti lahan sudah disiapkan sama Iya, pemerintah. di dalam RPJMD itu sudah tertuang. Tinggal maunya Ya, aja ini misalnya di berarti. Rantau Pulung, Ah. apakah nanti itu dulunya misalnya apakah jenis singkong? Ya, kalau di daerah Sanggulirang itu ada persawahan misalnya di Selangkau, misalnya kalau di Kobun itu sudah ada yang nanas di daerah Batu Ampar, itu Oke. sudah ada lombok di daerah Bual-Bual, ada misalnya coklat di area Karangan, itu sudah Oh, ada iya. klasifikasi. Dan Saya baru tahu di Kutai Timur ada coklat ya. ada, Oh, bahkan oke, itu coklat yang paling rasanya paling enak. Tuh. Ya, dan Bupati Amazing. sekarang lagi mendorong membelikan mesin-mesin produksi karena sekarang kan itu dikirim ke Brau dan Climber Brau terhadap produksi itu padahal berasal dari Kutim. Dan ini tidak main kepemimpinan ARMY saya lihat dalam rangka menjewantakan astacita daripada Pak Presiden itu sangat berjalan dengan baik terkait juga dengan program-program di provinsi seperti itu. Berarti nantinya bukan hanya batu bara aja ditambang ya. Ke pertanian aja bisa. Iya, saya rasa Luas ya, mulai iya. dari debat pilkada kemarin ya paslon ARMY sudah mengatakan bahwa dia selalu menegaskan bahwa kurang lebih 30 tahun ke depan itu kemungkinan besar tambang itu akan sudah mulai mengalami pengurangan, bisa Pengurangan dikatakan ya. sudah tidak ada. Habis. Sehingga luar Oke. biasanya kepemimpinan ini dia sudah libatkan pemuda sekaligus dia sediakan lahannya, sediakan komoditi Mantap. apa yang mau dilakukan. seperti itu. Cocok. Oke. Oke, selanjutnya pertanyaan yang keempat nih. Saran Pak ini, bukan pertanyaan, saran ya. Saran nih. Apa saran Pak Dewan agar program seperti ini bisa berkelanjutan dan membawa dampak ekonomi bagi pemuda dan masyarakat? Ya, ada Kutim. beberapa hal. Yang pertama database ya. Oke. Harus ada dinas yang memang semacam ini ada dibuat tim terintegratif dari beberapa dinas yang memang harus berkolaboratif dalam rangka mensupporting petani-petani milenial atau yang bergerak dalam sisi farming. Oke. Kenapa? Karena dari itu butuh koordinasi antara satu, misalnya butuh bagian bibitnya siapa, yang perlu menyediakan alat mekanisasinya siapa, terus bagaimana dengan infrastrukturnya, jalannya, bagaimana dengan distribusi marketnya, bagaimana ini industri perdagangannya, itu otomatis harus terlibat ya tentunya. Oke. Database-nya juga adalah sekarang itu memang harus segera di database komunitas mana yang mau bergerak di bidang farming. Setelah itu diberi pelatihan berdasarkan komoditi yang mau dikembangkan di Kutim. Oke. Setelah itu lahannya ada di mana. Setelah itu supping secara penganggaran baik supporting terhadap APBD maupun supporting yang dimiliki oleh corporate social responsibility yang dimiliki dalam satu wilayah. Saya rasa seperti itu. Betul. Siap. Nah, kita bicara peluang nih Pak, untuk penglihatan peluang ya. Apakah Bapak Dewan melihat peluang sinergi antara program pertanian, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat? Saya rasa itu yang harus menjadi perhatian khusus. Iya. Nah, kenapa saya katakan harus ada sinergitas tadi itu? Maka dibutuhkanlah dinas pertanian, dinas lingkungan hidup, ya kan, dinas PUPR, ya kan. Makanya saya katakan tadi butuh satu tim independen yang terintegratif, yang melibatkan semua stakeholder, yang memiliki pembinaan database terhadap komunitas yang mau mengelola komoditi. Oke. Otomatis di dalamnya sudah ada satu konsep di dalamnya di mana antara pengembangan farming dengan lingkungan hidup terkoordinasi dalam sebuah sistem sebelum diimplementasikan oleh komunitas yang dibentuk. Siap. Karena kalau dibuat secara parsial ya kebijakan itu masing-masing, connectingnya ini memperhambat daripada sebuah proses dan bahkan bisa terjadi kontraproduktif dalam sebuah capaian yang ingin dicapai. Kan, seperti itu. Jadi harus dibuat sistemnya, apakah dalam bentuk tim tadi nanti itu ada semacam polarisasi sistem yang
harus didistribusi kepada komunitas-komunitas yang bergerak di farming, dan Ya. itu memang harus di database karena memang harus diberi pelatihan berdasarkan orientasi yang mereka lakukan. Yang mau jagung, yang mau lombok, yang mau ini, sehingga Sesuai karena porsi-porsinya harus dikoordinasikan juga pemetaan Betul, wilayah ruang kan, Iya, kayak iya, gitu iya, kan. iya, iya. Karena kita membangun juga ini butuh ruang yang harus menjadi dasar utama dalam pembangunan. Ruang juga berbicara soal lingkungan hidup kan di dalamnya. Ini harus menjadi satu kesatuan utuh dalam sebuah proses. Itu udah dilakukan belum pemetaan ruangannya itu? Saya rasa itu sudah harus dilakukan. Harus segera ya. Saya rasa semua dinas sekarang sudah punya program itu berdasarkan kewenangannya masing-masing. Nah, disinilah butuh didiskusikan bagaimana dibuat semacam yang saya katakan tadi. Oke. Satu tim yang mengintegrasikan dari sebuah itu. Iya. Tapi yang paling pertama dulu menurut saya itu adalah database komunitas yang mau bergerak di bidang farming ini. Supaya terkesan tidak terjadi tumpang tindih dan berlomba. Betul. Persaingan yang tidak sehat. Betul. Yang akhirnya mereka itu bermain semacam sebelah kamar terhadap pemerintah, tapi seakan-akan bukan program pemerintah. Ya iya Kak, tapi kalau memang itu dibuat dalam integratif, komunitasnya dicari yang mau serius yang mana. Betul. Maksud saya begini, orang yang sudah seperti ini, contoh misalnya yang dikelola Pemuda Sri Kutim, Tawang, ya. atau misalnya dikelola Pemuda Pemuda Kutim Farming, ini, ya. ini kan sudah jelas mereka Betul. sudah bisa on progress. Pemerintah harusnya segera ini mendata bagian yang bisa dijadikan contoh, mendistribusi ilmu, mengkoordinasi semua yang harus dilakukan. Saya rasa peristiwa ini sudah harus menjadi pencermatan pemerintah untuk membuat satu sistem, tidak dibiarkan mereka untuk bekerja sendiri, membuat sistem sendiri. Mereka harus dirangkul segera, dirapatkan polanya bagaimana sehingga itu tidak lagi terjadi tumpang tindih. Karena bahayanya nanti itu kita teriak-teriak soal misalnya ini peluang masa depan tapi tidak diaturkan dari awal. Betul, betul. Ya kalau tidak diaturkan dari awal juga termasuk kan bisa dibagi siapa yang ngurusi rencana marketnya, siapa yang ngurusi komposnya, Betul, siapa yang betul. ngurusi ininya kan harus diatur juga. Betul, Siapa betul. yang mau jagung, siapa mau pisang. Itu harus segera. Menurut saya harus dibuat tim komunitasnya. Apakah nanti itu dibentuk tim komunitasnya yang melibatkan dinas terkait, ataukah dinas terkait yang membuat timnya nanti itu menjadi anggotanya adalah komunitas yang di bidang farming, itu silakan aja dibentukkan. Begini analisisnya saya rasa udah ada, karena sudah ada yang berbuat. Sekarang setelah ada analisis dikumpulkan untuk dibuat susunan formulasinya dalam sebuah kebijakan. Saya rasa seperti itu. Jadi pemirsa di rumah ya, khususnya ini masyarakat ya, ini perlu perhatian khusus, bahkan disegerakan. Karena ini konsepnya sangat bagus yang diutarakan Pak Dewan tadi. Jadi mohon disegerakan ya Pak Dewannya. Oh iya, saya rasa saya tidak khawatir dengan pemerintah. Ada gini loh. Di corporate itu ada PPM, di corporate itu ada TJSL, di corporate itu ada corporate social responsibility. Tapi itu kalau tidak dibuat menjadi satu sistem pergerakannya seperti apa, misalnya dikuatkan dalam perda TJSL yang orientatifnya adalah dalam rangka untuk farming misalnya. Pendidikan dan kesehatan, fokuskan aja uang-uang kita itu untuk CSR-nya untuk farming, komunitas yang ada. Atau misalnya untuk kesehatan ini, infrastruktur itu mungkin koordinasi antara pusat, provinsi, dan daerah. Sehingga penguatan dalam itu jelas sumber anggarannya, jelas distribusinya, jelas komoditinya, dan itu harus sudah, ini kan pembahasan RPJMD ini harus dituangkan dalam RPJMD sebagai perlindungan awal terhadap petani-petani milenial kita dan orang-orang yang mau bergerak di farming ke depannya. Mantap. Jadi terstruktur ya. Iya benar. Jelas pendanaannya, jelas pembinanya. Oh iya, kalau enggak dibegitukan itu berarti main-main. Betul. Berarti ini serius banget nih Pak Dewan. Oke, Pak Dewan. Iya. Dewan pembina. Keren. Maksudnya serius memajukan Kutim. Oh iya, harus serius ini. Enggak boleh main. Serius, enggak main-main. Generasi kita. Kita ini mau meninggalkan apa? Serius. Kita harus ciptakan lapangannya, harus kita berikan fasilitasnya, aksesibilitasnya harus. Bisa Oke. Wah, setuju, sepakat Pak Dewan ya. Makasih. Terima kasih Kang. Makasih banyak. Mudah-mudahan ini terrealisasi ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat jadi pengetahuan buat pemirsa yang ada di rumah juga, dan ini mudah-mudahan cepat terrealisasikan dan segera disegerakan. Oke, kita langsung ke ini ada Bung Habibie ya. Bung Habibie sebagai Ketua Pemuda Kutim Hebat. Selamat datang Bung Habibie, terima kasih nih udah datang. Oke, di acara sendiri deh maksudnya. Datangnya di acara sendiri. Oke, Bung Habibie, ini banyak pertanyaan sih dari teman-teman khususnya di pemirsa di rumah ya.
apa sih latar belakang Bung Habibie ya untuk dibentuknya program Pemuda Kutim Hebat Farming ini? Latar belakangnya seperti apa? Yang pertama ya tentunya kan Maaf. tentunya yang mendasari kita membuat program farming ini, Iya. Pemuda Kutim Hebat Farming, yang pertama Pemuda Kutim Hebat dibentuk untuk mengawal visi misi kepala daerah terpilih di Pilkada 2024 Oke. pasangan Bapak Ardiansa Sulaiman dan Pak Mahyunadi. Nah, di farming kan sudah jelas masuk di dalam visi misi terkait masalah pertanian. Nah, kemudian juga Bang Opik kita lihat bahwasannya di Kutai Timur ini petani kita belum mampu mencukupi kebutuhan pangan kita. Iya, Ya, betul. Masih jauh Katanya banyak kiriman dari Sulawesi, Sulawesi, juga ya? Jawa, Iya, Jawa bawang ya. prai bawang prainya aja dari Sulawesi. Waduh, Nah, berarti kurang ya? tomat dari Sulawesi, dari Jawa. Nah, itu. Iya, betul. Nah, tahun 2028 ketika IKN itu aktif, Betul. pusat pemerintahan pindah, otomatis sasaran pasar dari Jawa itu masuk ke IKN. Wih. Sulawesi juga seperti itu. Nah, kita di sini akan kekurangan pasokan ketika Betul. kita tidak menyiapkan. Oke. Nah, makanya itulah dasar Latar dari belakangnya. latar belakang sehingga Dibentuknya Pemuda Kutim Hebat farming. membentuk farming. Bayangkan kalau masalah untung, tomat aja dari Sulawesi masih untung datang ke sini. Bawang prai aja dari Sulawesi masih untung sampai di sini. Tinggal manajemen tanamnya saja kita perbaiki. Manajemen, kuncinya di manajemen. Oke. Nah, kalau orang bilang harus tanam 1 hektar baru dapat sekian, tidak. Cukup lahan seluas begini kita buat, bisa panen setiap bulan, setiap minggu bisa panen. Nah, terkait masalah manajemen tanam, kemudian keuntungannya, kemudian panennya itu kan kita yang ngatur. Oke. Jadi di Pemuda Kutim Hebat Farming ini kita coba praktekkan langsung, ada 3 tahap. Iya. Yang pertama 1 kali tanam itu total ininya sekitar 5.000. 5.000 tanaman dengan 16 jenis. Oke. 16 jenis. Ada timunnya, ada buncisnya, ada pare. Kemudian yang di belakang itu sudah kita siapkan untuk tanaman yang menjalar, kemudian ada 16 jenis tanaman. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran saya itu tadi. Kemudian memang selalu dapat arahan dari Ketua Dewan Pembina buat program sesuai dengan visi misi kepala daerah terpilih. Kemudian jangan omon-omon, tapi bikin aksi nyata. Itu arahan beliau. Dia enggak mau kalau binaannya dia cuma omon-omon. Dia pengen binaannya dia itu aksi nyata. Mantap. Dan memang program kita di Pemuda Kutim Hebat yang sudah berjalan ya. Yang pertama konten kreator, explore potensi desa itu sudah berjalan. Siap. Podcast apa semua sudah berjalan. Kemudian yang kedua ada program yang kerjasama dengan LPK, BKM itu masuk dalam visi misi ARMI juga. Peningkatan kapasitas ketenaga kerjaan. Nah, insya Allah tahun ini kita ada jatah dari Kementerian Pendidikan itu 60 orang, tapi kita fokus di Kecamatan Teluk Pandan dulu untuk tahun ini. Nah, kemudian yang ketiga ada kerjasama dengan Bank Sampah, BSI, untuk terkait masalah Sakti ya, pengelolaan sampah. Ini jadi itu 3 sampai hari ini sudah ada 4 program. Itu bukan omon-omon, tapi program itu sudah berjalan. Oke, siap. Dan ini akan kita jalankan setiap tahun secara bertahap. Oke, Pak Ketua. Ya. Siap. Apa tujuan utama Pak Ketua ya dari program ini, program farming ini? Apakah fokus pada edukasinya atau produksinya atau pemberdayaan ekonominya? Yang pertama tentunya edukasi dulu. Edukasi dulu. Oke. Kita tidak usah bicara hasil kalau SDM-nya tidak ada. Pelaku ya, berarti kita bicara pelaku dulu ya. Pelakunya harus ada dulu. Pelakunya harus ada dulu. Siap. Karena kalau kita mau bicara panen, kalau SDM-nya yang nggak ada, nggak bisa. Ya. Lahan ada, bibit ada, tapi pelakunya nggak ada. Oh, bener. Bisa. Siapa yang ngerjain ya? Siapa yang mau ngerjain, siapa yang mau melihara. Berarti intinya pelakunya ya. Makanya di sini di Pemuda Kutim Hebat Farming ini sudah 3 orang Pak di sini. Kita memang sudah kita pekerjakan di sini sampai panen. Sudah kita bangun komitmen, kamu garap ini
satu gini per 5.000 tanaman itu satu orang penanggung jawab. Per 5.000 tanaman satu orang, dan ada 15.000 yang secara bertahap itu 3 orang penanggung jawabnya. 5.000 tanaman satu orang, 5.000 tanaman satu orang. Jadi kita setiap bulan nanti itu panen, Kang. Bahkan Wih. setiap minggu nanti panen. Luar biasa. Oke Pak Ketua, Ah, selanjutnya apa langkah awal dan target jangka pendek dari program farming ini? Jangka pendeknya apa targetnya? yang pertama ya sebagai wadah ya. Iya. Ini yang pertama untuk sebagai wadah lah, anak-anak muda, banyak anak-anak muda Iya. yang ingin yang ingin bergerak di bidang farming sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Dewan. Pak Dewan untuk Dr. Agus dipetakan. Riansah, ya. Nah, nanti kita lihat. Saya yakin ketika ini terekspos dengan baik, saya yakin nanti banyak anak-anak muda yang ingin bergerak di bidang farming pasti datang nantinya. Amin. Dan kita akan rekrut nantinya anak-anak muda yang tamat SMA tapi dia tidak kuliah, misalnya tidak kuliah dan memang ada minatnya ke pertanian. Nanti di sini kita kasih tinggal di sini, kita latih dia. Nah, kita latih dia di sini. Nah, setelah kita latih, baru kita buatkan kelompok taninya. Oke. Nah, Jadi setelah dibentuk kelompok- dulu pelakunya ya. SDM-nya SDM-nya dulu, dulu ya. SDM-nya orangnya dulu, Iya betul. mentalnya dulu kita lihat. Dia bisa enggak? Jangan sampai kita bantu nanti, kita minta pemerintah bantu dia bikinkan kelompok, baru 1 bulan bubar. Nah, ini yang Janganlah. Nah, kemudian yang kedua yang jangka pendek, kebetulan ada program dari nasional Pak Agus itu yang rumah makan bergizi itu, Oh, iya, MBG iya, itu, iya, makan MBG itu. bergizi itu. Gratis. Kebetulan kita sudah kerjasama salah satu dapur umum ada di depan sini. Luar biasa. Nah. Deket banget nggak Ini perlu jangka biaya. pendek, dekat. Biaya Jadi, transportasi truk. jadi di Kawasan sini integritas. ini sudah itu Tinggal saya pindahin. Iya, iya. Ini survei 3.000 market yang baru sampai kita 4.000 kotak sehari. Berarti sudah MOU nih, udah kerjasama. Sudah aman sudah. Luar biasa. Tepuk tangan nih buat pemuda putih hebat Sebagai farming. pemasok. Iya kan? Iya, Jadi, iya. Iya iya iya. Tinggal Masuk Pak Eko. tinggal dapur apa kebutuhannya besok tinggal kita siapkan di sini. Wah, Dan ini tidak cukup. Ada Iya. 10 dapur umum di Kuta Timur, Bang. Iya, iya. Salah satunya Nah, ini. salah satunya. Nah, Oke. bulan baru ini yang mulai mau beroperasi. Mungkin itu target jangka pendek, saya rasa nanti Siap Pak Ketua. banyak teman-teman anak muda, ayo kita sama-sama. Siap. Iya kan? Ini salah satu juga bisa membuka lapangan pekerjaan, Bang Opik. Oke, siap. Nah, Oke Pak bayangkan Ketua. Bang Opik, Mm-mm. ini ada satu lokasi, Iya. itu 5.000 Mm-mm. tanaman yang kita target. 1.000 saja satu kali panen, Iya. 1.000 satu pohon, Satu pohon 1.000 aja dikali. dikali 5.000, Iya. berarti kan 5 juta. Itu hitungan paling rendah bagi saya. Iya. 1.000. Iya. Kalau 5.000 pohon, kalau dia masuk masa panennya, berarti 5 juta. Iya. Dan ini tanaman bukan satu kali panen, tanamannya dia berkali-kali panen. Iya, berkelanjutan terus ya. Berkelanjutan. Nah, Iya. Ini kan ada 2 lahan nih ya. Berarti kalau ini panen, ini masa Nah, tumbuh di ini- sana gitu ya. ini kita tanam tahap Betul. pertama, Hmm. habis itu tahap kedua di situ, Iya. kemudian tahap ketiga di sana. Jadi setiap nggak ada jeda untuk ini. Oh, berarti panen terus nanti. Panen nantinya. terus. Estafet berarti ya. Kita atur manajemen Oke, tanamnya. siap paham. Jadi akhirnya tiap hari punya duit dong. Nah, soalnya Kang Opik, teman-teman ini kalau tidak kita kasih lihat hasilnya, malas mereka, nggak mau mereka. Jadi sudah bahwa bertani itu menghasilkan uang loh, itu loh. Oke. Luar biasa nih Pak Ketua ya. Dia memberikan karya nyata dulu, lihat hasilnya dulu, baru mereka merapat. Oh iya. Karena generasi sekarang ini kan transaksional. Oke. Gimana? Transaksional. Mohon maaf nih, lepas dari kepentingan apa segala macam. Siap. Generasi sekarang ini transaksional, nggak bisa Oh. dipungkiri. Oke, Pak Ketua, ini pertanyaan terakhir untuk Ketua Pemuda Kutim ya. Bagaimana strategi kolaborasi dengan Bank Sampah Joyo Sakti atau pemerintah dalam menjalankan program ini? Yang pertama sih kalau dengan pemerintah kan yang kita pengen ngawal pemerintah wujudkan visi misinya selama 5 tahun ini. Oke. Nah, kemudian yang kedua kenapa dengan Bank BSI Sampah. Joyo Sakti ya. karena kenapa? Ya, kita berbagi tugas. Pertama media tanamnya itu sudah disediakan langsung oleh BSI. Polybag-nya, kemudian media tanam, mereka yang tahu pupuk apa, tanaman ini, jenis ini, dia sudah paham bahwa tanaman ini
pupuknya ini, kemudian ya kita paham lah bahwa Iya. di Kutai Timur ini tanah asamnya tinggi. Jadi mereka yang ngolah. Oke. Nah, jadi teman media tanam, tanah, teman-teman desi yang ngolah. Kita di sini tinggal terima polybag kan, tinggal nancap. Oke. Seperti itu. Berarti sudah berjalan ya kalau Sudah dalam berjalan, bank sudah sampah Sudah berjalan. Joy Sakti ya. Sudah. Oke. Oke Pak Ketua, terima kasih. Selanjutnya ini kita kehadiran tokoh juga ya, namanya Pak Bejo ya, pengelola Bank Sampah Induk Joyo Sakti. Ini tolong dipegang dulu Pak Bejo ya. Oke, santai aja Pak Bejo ya. Pak Bejo ya. Mas Bejo, bagaimana keterkaitan antara kegiatan Bank Sampah dengan program Pemuda Kutim Hebat Farming? Kaitannya bagaimana? Terima kasih. Ya. Berkaitan dengan Bank Sampah Induk Joyo Sakti memiliki Kamera. keterlibatan erat dengan program Pemuda Kutim Hebat Farming, terutama dalam aspek pengolahan limbah sampah organik rumah tangga yang seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang itu sisa rumah tangga. Terus mengenai yang dikumpulkan melalui sampah dari rumah, yaitu kita olah menjadi kompos yang siap pakai. Jadi sampah apa itu Pak Bejo? Ya termasuk yang dari rumah Yang tangga, buat kompos itu? yang dari rumah tangga, termasuk dari sisa-sisa makanan, sisa-sisa sayuran. Terus kami mengumpulkan limbah sampah yang dari eceng gondok yang kita olah, dan terus itu menjadikan pembenah tanah dengan nilai kesuburan tinggi. Jadi kita memang uji coba awal untuk tanaman kami yang di sekretariat kami di Bank Sampah Induk Joyo Sakti. Hasilnya tanaman itu subur, dan kemarin kebetulan kita tes pakai uji tes pH-nya 7. Jadi ya alhamdulillah kita teruskan dengan mengolah sampah tersebut. Oke, berarti sampah yang dari limbah rumah tangga, termasuk tadi eceng gondok tadi ya? Betul sekali. Saya keliling Sangatta ya Pak Bejo ya, itu kan ada penyapu-penyapu yang bahkan di DPRD aja itu ada pohon-pohon yang berjatuhan, daun-daun. Itu bisakah daun-daun itu untuk dijadikan kompos? Sangat bisa. Oh, sangat bisa ya? Sangat bisa. Tapi sudah ada kepikiran atau mau ke situ enggak? Bahkan kami kemarin keliling, bahkan sempat kami yang daun-daun di jalan itu betul ya? sekali. Bahwa kami keliling di Bukit Pelangi, sempat kami mau tanyakan dengan penyapu-penyapu itu, bisakah kita ambil? Cuman karena kita dengan keterbatasan armada, armada untuk pengangkutan, jadi ya kita mengambil yang karena armada juga hanya satu ya, roda 3 kemarin yang dibantu oleh dinas, jadi kadang untuk menjemput sampahan organiknya aja sudah kekurangan. Jadi ini sebenarnya kami dari Bank Sampah Induk ini untuk siap sampah-sampah di Bukit Pelangi yang daun-daun maupun anorganiknya bisa kita manfaatkan semua. Berarti itu sangat bagus ya untuk daun-daun yang berjatuhan itu. Sangat bagus. Bagusan mana dengan limbah rumah tangga? Kalau untuk dijadikan kompos? Jadi sama saja. Sama jadi aja. itu nanti kan akan kita blending antara daun-daunan yang ada dengan limbah sampah rumah tangga, dan kita aplikasikan dengan ada beberapa obat termasuk molase atau M4 yang kita proses melalui beberapa tahapan, mulai pencacahan, pengadukan atau pemblendingan, dan proses selama 30 kurang lebih 30 hari baru kita bisa manfaatkan. Siap. Berarti termasuk ini komposnya dari Bank Sampah Joyo Sakti juga. Betul yang sekali. Pemuda Farming ini. Betul. Siap. Termasuk tanahnya juga ya? Betul sekali. Karena kita sudah dicampur dengan kompos dengan tanah. Betul. Jadi kita untuk mengolah, untuk masukkan di polybag itu sudah kita ukur dengan pH-nya, kita campur dengan kapur, dengan kompos, dengan sekam. Jadi kita olah supaya tanaman itu langsung bisa meresap akar itu. Jadi pemirsa di rumah, ini malah programnya sudah berjalan dan udah bekerja sama dengan yang namanya Bank Sampah Induk Joyo Sakti. Jadi komposnya dari Bank Sampah Induk Joyo Sakti dan Pemuda Kutim Hebat
dalam penanamannya. Jadi ini udah berjalan, bukan omon-omon katanya. Oke, berikan apresiasi ya. Iya. Tepuk tangan nih buat pemuda dan saya. Oke, Pak Bejo, menurut Bapak seberapa penting sih ya peran pemuda dalam mengelola sampah untuk mendukung pertanian berkelanjutan? Seberapa penting pemuda ini? Sangat penting karena antara pemuda Kutim Hebat Iya. dengan generasi penerus yang akan datang ini harus betul-betul kita berikan edukasi atau pemahaman karena Oke. untuk anak-anak muda sekarang ini masih belum memiliki untuk terjun ke situ. Oke. Jadi tugas kita sekarang dari pemuda Kutim Hebat mungkin ya mohon maaf ini Iya. kita untuk ayo mengajak teman-teman pemuda-pemuda yang ada Iya. di Kutai Timur seluruhnya bagaimana kita untuk menciptakan pertanian dengan lebih giat dan lebih betul-betul dimasifkan. Dimasifkan dalam arti? Ya untuk dalam arti untuk menggalakkan seperti ini karena kebetulan ada tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua Pemuda Kutim Hebat program ketahanan pangan. Iya. Jadi itu untuk bisa menopang untuk mencukupi kebutuhan di Kutai Timur sendiri. Oke, saya paham. Oke, siap. Oke, Pak Bejo, untuk dari BSI itu singkatan ya, teman-teman di rumah, Bank Sampah Induk BSI itu, bukan Bank Syariah ya. BSI itu Bank Sampah Induk Joy Sakti namanya. Oke, dari Bank BSI Joy Sakti sendiri itu ada pelatihan atau transfer ilmu yang dilakukan kepada pemuda dalam bidang pengelolaan sampah untuk pertanian. Apakah ada transfer ilmu nantinya? Yang sudah kita lakukan dan sudah berjalan. Dan kebetulan kami sudah berjalan. Sudah. Di lokasinya di kami sebagai Bank Sampah Induk Joy Sakti sudah meneruskan ilmu ke beberapa bank sampah unit. Oke. Yang ada terbentuk di beberapa RT yang sampahnya kita ambil dari BSI, yang BSI yang ambil itu. Jadi kita transferkan pembuatan kompos, termasuk pembuatan jadi yang limbah-limbah anorganik dijadikan termasuk hiasan, ekoenzim. Apa tuh ekoenzim? Ekoenzim itu yang untuk membuat apa ya? Tambah laju. Ekoenzim itu untuk membuat penyubur tambah termasuk untuk membuat lingkungan yang tadinya berbau itu bisa disiram dengan ekoenzim itu akan hilang baunya. Cairan Untuk menghilangkan. Sterilisasi lah. Seperti itu. Oke. Siap, Pak Bejo. Ini ada 2 tokoh ya dari ini, kita gantian ya. Kita gantian. Oke ya. Ada. Ini untuk Oke, siap. Bapak Muhammad Ayub Ansori ya. Oke. Nah, Pak Muhammad, panggilannya apa nih saya? Pak Muhammad apa? Pak Ayub aja ya. Pak Ayub aja ya. Oke. Pak Ayub, apa bentuk dukungan teknis dari Bank Sampah untuk program pertanian ini? Dukungan teknisnya? Jelas Bank Sampah Induk Joy Sakti ini memberikan dukungan teknis kepada masyarakat, khususnya kepada BSU dan pemuda Kutim Hebat ini. Bentuk dukungannya diantaranya ialah memberi pelatihan, memberi proses pembuatan kompos yang baik dan benar. Oke, siap. Terus bagaimana proses produksi pupuk kompos yang dilakukan dan apakah sudah dimanfaatkan untuk pertanian pemuda? Ini kan udah ya tadi ya. Sudah. Nah, untuk prosesnya gimana nih untuk? Jadi proses kita itu melalui beberapa tahapan. Yang pertama dari sampah limbah, itu kita harus pisahkan dulu. Oke, Sampah diambil dari rumahan, terus di pemilahan, dipisahkan. Setelah itu kita pisahkan dulu antara sampah organik sama anorganiknya. Organik dan organik. Setelah dilakukan Pemisahan, baru kita tahap pencacahan. Oke. Setelah pencacahan baru tahap fermentasi atau dicampur sama F4. Oke. Ya. Prosesnya berapa hari itu? Kalau habis itu baru pengaduan. Pengaduan secara rutin. Pengaduan secara rutin itu 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Kalau nggak rutin apa? Mengeras? Kurang campur, kurang merata kan. Siap. Habis itu baru pematangan. Oke. Pematangan itulah
kira-kira sekitar 30 hari baru siap, kompos itu siap dipakai atau siap diproduksi. Oke, siap. Oke, selanjutnya bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mendukung kedua program ini nih, Bank Sampah dan Farming. Saya sih udah lihat sendiri ya dengan Bang Ervin ya gitu kan. Tapi saya belum dengar langsung nih dari masyarakat ke sampean itu. Yang jelas keterlibatan masyarakat sama pemuda Kutim Hebat ini sangat menentukan keberhasilan ini. Saya berharap adanya pemuda Kutim Hebat ini bermitra sama BSI, tambah semangat para pemuda-pemuda yang di luar sana untuk ikut bergabung dalam mengawal program 50 pemerintah daerah ini. Oke, siap. Nah, sekarang harapan Mas ya, Mas Ayub ya, harapan Mas Ayub terhadap masa depan pertanian berkelanjutan berbasis komunitas ini seperti apa? Harapan saya semoga para pemuda-pemuda jangan sampai jangan sampai gengsi atau putus asa lah. Nanti belajar satu kali gagal sudah putus asa. Nah, itu kan yang banyak terjadi. Nah, jangan dulu mengharapkan hasilnya dulu. Pemudanya ada di rumah tuh lagi nonton Pak Ayub. Pasti bisa, kalau kita serius pasti bisa. Oke, siap. Mas Ayub, terima kasih ya, terima kasih. Ini ada itu ya? Ada, oke. Ini ada Bang Ervin ya, Bang Ervin. Beliau pengantin baru nih. Kalau nggak salah tanggal berapa Bang Ervin? 27 apa? 27 Juli. 27 Juli. Insya Allah. Oke, jadi teman-teman yang kenal Bang Ervin bisa datang ke pernikahan resepsi Bang Ervin tanggal 27 Juli. Oh, udah diiklanin nih. Sponsor dong, endorse jangan lupa ya. Endorse. Bagi MUA atau siapapun kita butuhin endorse. Oke, ini mewakili apa nih? Bidang apa nih? Bidang lingkungan. Oke. Nah, kita sempat kemarin itu masuk ke apa itu? Ke Gria Dayung ya kalau nggak salah ya. Ada kita punya Bank Sampah unit di situ. Betul. Nah, menurutnya itu gimana nih? Dari pendapat dari Bang Ervin setelah kita masuk memantau dari peran masyarakat itu seperti apa setelah kita ke sana? Oke. Terima kasih ya. Terima kasih teman-teman pemuda Kutim Hebat. Iya. Atas kesempatan yang diberikan. Oke. Hari ini kita luar biasa sekali nih ya barusan ya. Masya Allah. Masya Allah. Hari ini cuaca juga mendukung. Pemandangan juga hijau. Luar biasa ya kita lihat ya. Nah, berkaitan dengan lingkungan, ini, program ini sangat berkaitan langsung dengan pengelolaan lingkungan. Apalagi ini bekerja sama langsung dengan Bank Sampah Induk Joyo Sakti, yang mana mereka mengelola sampah menjadi pupuk kompos tadi itu pembenahan tanah dan lain-lain. Yang mana itu menjadi media tanam untuk tanaman ini. Dalam program ini ya menurut saya nggak ada lagi yang positif di atas ini gitu. Sepakat. Dari sampah jadi tanaman. Oke, sepakat. Ini adalah satu siklus. Walaupun mengklaim secara pribadi ya, tapi emang positif. Bagus. Walaupun ini program kita ya. Disclaimer ya. Menurut saya, tadi mata saya memandang tanaman ini kan berasal dari sampah yang sudah selesai dimakan. Oke. Jadi media tanam lagi, dan ini adalah siklus yang sangat positif. Nggak ada lagi di atas ini. Oke. Ada simbiosis mutualisme nantinya. Iya. Kita timur nanti zero emisi. Betul. Nggak ada sampah. Betul. Karena apa yang dimakan yang keluar jadi tanam lagi, dimakan lagi. Oke. Jadi ada rantai ya. Ada yang tidak bermanfaat. Betul. Lingkungan terjaga, terkelola dengan baik. Betul. Kemudian pencemaran juga sudah tidak ada. Betul. Akhirnya kita hidup dengan sejahtera. Betul. Saya sepakat dengan Bang Ervin itu tadi bahwa istilahnya konsep yang sangat baik karena kita melihat sendiri ya. Dari sampah aja bisa jadi cuan. Kemarin ibu-ibu terima duit ya dari Joyo Sakti ya. Jadi kita melihat sendiri ibu-ibu store sampah ke BSI Joyo Sakti. Ibu-ibu dapat duit setelah ditimbang. Ternyata setiap ada kardus ada nilainya, besi ada nilainya,
plastik ada nilainya, botol aqua ada nilai. Betul. Jadi mereka punya sampah malah dapat duit ya. Betul. Oh berarti benar tadi sesuai omongannya. Ada Berarti lagi, terbaik ada lagi ya. yang program yang positif di atas ini. Oh. Ini tuh makanya pemerintah Iya. pemerintah Kabupaten Kutai Timur minta tolong nih ya. Ada lagi sudah yang positif nih. Semangat. Harus disupport. Dari sampah, dari Iya. sampah, dari Oke. tanaman lagi. Oke. Ya kan, dari tanaman lagi, kemudian Luar biasa. hasilnya bisa dikonsumsi kembali. Oke. Sampahnya dari tadi tuh itu lagi muter lagi. Iya, Jadi iya, iya. siklus itu akan terus Oke. seperti itu. Nah, untuk Bang Ervin, untuk ke anak muda ya, bagaimana sih cara mensadarkan para pemuda untuk sadar lingkungan gitu kan, yang ada di Kutim hidup ini, di Kutai Timur ini? Ya. Nah, Untuk pemuda-pemuda, sadar lingkungan itu sebenarnya simpel, teman-teman. iya, Oke, kita bicara tentang generasi sekarang ya. iya generasi ini, Sekarang ini yang kita sasar berdasarkan ada pengalaman generasi. saya, pengalaman saya baru-baru ini juga saya tahu bahwa sampah itu punya nilai. Betul. Artinya sampah punya nilai. Bahkan yang organik maupun anorganiknya. Tinggal dikumpulkan jadi nasabahnya Bank BSI, ya kan? Iya. Bank BSI. Daftarkan diri Anda semua pemuda-pemuda itu. Lihat sampah di rumah apa segala macam, jangan tabung gas LPG dijual. Dipakai kan? Dipakai sama mamanya. Jangan yang masih dipakai, yang nggak dipakai. Ya. Itu jual sampah-sampah di rumah, keluarkan, pilah, kemudian silakan, itu punya nilai, dia punya nilai ekonomi di situ. Iya. Nah, selain itu harus dimulai dari diri sendiri. Saya sekarang Pak kalau minum aqua itu, Ya, minum mineral, dikumpulin. saya kupas ininya, saya pisahkan sudah mulai botolnya sama ininya. Tutupnya. Oh, dapat pengetahuan dari mana tuh? Ah itulah kita kan harus ada edukasinya. Pemilahan sampah, pemilahan sampah. Kok bisa tahu dikupas dulu gitu? Iya, karena nggak mau Bang BSI kalau terima itu lebih mahal dia harganya. Oh, Oke, untuk teman-temannya, Iya, iya, iya. sangat positif lah. Semua, Oke. kita nih pemuda Kutim hebat nih. Iya, iya. Khususnya pemuda Kutai Timur juga. Oke. Kita ini tidak ada yang ditinggalkan orang-orang pendahulu kita selain adalah ilmu pengetahuan. Betul. Doktrin itu bisa menggerakkan manusia lebih cepat, Oke. tapi ilmu pengetahuan bisa menggerakkan manusia lebih jauh. Wih, luar biasa. Jadi inilah yang sekarang sedang dibangun. Dengan ilmu pengetahuan kita bertahan untuk menyongsong kehidupan yang akan datang. Oke. Itu aja dari saya. Oke, siap. Kalau panjangan nanti bahaya. Iya. Jadi ke kiri kita diskusinya. Ini ada satu pertanyaan yang unek-unek sih, tapi harus Iya, disampaikan iya, ya. iya. Ini khususnya ke Betul. Pak Dewan. Iya, Jadi, iya. Pak Dewan, ini kemarin kan ada yang pro dan kontra ya tentang hidroponik ini. Katanya hidroponik ini tidak cocok di Kalimantan Timur, di Kutim, karena lahan luas ngapain gitu kan pakai hidroponik. Iya. Tanah kita ini luas gitu kan. Nah, tapi di satu sisi lagi justru hidroponik ini membantu karena untuk daerah-daerah yang banjir. Karena hidroponik itu bisa istilahnya kan ditopang pakai kayu gitu kan. Jadi banjir enggak ini. Tapi kalau istilahnya emang lahan luas, tapi kalau kena banjir ya gagal panen susah. Nah, menurut Pak Dewan bagaimana nih untuk menjawab yang bahwa di Kutim ini nggak cocok untuk hidroponik karena lahan sangat luas? Ya, menurut saya sih logikanya saja yang mungkin kurang sempurna ya. Iya. Kalau sesuatu bisa berbarengan, kenapa harus dipertentangkan gitu kan? Oke. Ya, jadi kalau kita mau Apa tadi Pak? Kalau Loh, sesuatu kalau bisa kalau sesuatu berbarengan, berbarengan. kenapa harus dipertentangkan? Oke, nah itu Pak bisa di rumah. Semua kita ini tentu tidak memiliki aksesibilitas lahan sebagaimana yang dimaksud. Oke. Tentu kita juga harus dorong bagaimana lahan-lahan rumahan, Iya. kegiatan-kegiatan UMKM, apakah dalam sisi hidroponik tadi, itu juga bagian yang harus diberikan supporting. Betul. Malahan menurut saya, kita tidak bisa pungkiri bahwa pengembangan lahan dalam sisi pertanian itu sudah mulai mengalami pengurusan yang luar biasa. Oke. Nah, sedangkan aktivitas daripada masyarakat itu sudah mulai dibatasi oleh interaksi yang sifatnya terlalu berjarak. Kita sudah dilayani berbagai macam perkembangan teknologi dan informatika yang begitu cepat. Nah, tentu kalau demikian maka pergerakan yang bisa dilakukan secara cepat sekaligus secara pendapatan pekerjaan yang bisa didapatkan sekaligus pemenuhan kebutuhan ketahanan pangan kita adalah area-area yang berada di dekat rumah kita, tidak lagi dibatasi oleh luangan yang luas. Oke. Yang kedua adalah kenapa hidroponik ini harus menjadi bagian yang harus dipublikasikan secara
luas. Betul. Kenapa? Karena itu dalam sisi pengawasan, dalam pengawasan penggunaan lingkungan hidup, dalam sisi sampah yang digunakan, dalam sisi pembibitan, dalam sisi kecepatan, dalam sisi panen dan lain sebagainya, itu tentu lebih mudah. Nah, kalau berbicara lahan luas itu, tentu itu juga akan digunakan dengan pembiayaan yang tentunya berbeda juga dengan olah rumahan dalam sisi hidroponik. Jadi yang pada prinsipnya begini menurut saya, bahwa saya yakin dan percaya bahwa perkembangan dan teknologi itu tidak bisa mampu kita untuk tahan perkembangannya. Sehingga tidak ada lagi dikotomi bahwa berbicara soal farming itu harus di lahan yang luas dan lahan yang kecil. Karena apa? Ke depan itu memang yang gini, saya pernah belajar satu materi dinamakan dengan security global ya. Security global. Security global, bahwa ada pertahanan keamanan secara global yang dilakukan. Ada 5 poin dalam serangan global terhadap dunia. Wah, menarik nih. Salah satunya itu lingkungan hidup. Oke, berarti salah satunya itu. Salah satunya lingkungan hidup di luar daripada kesehatan. Oke. Coba kita lihat ya. Kita diserang dalam sisi serangan dunia saja, dalam sisi kesehatan yang dinamakan COVID, itu mampu memporak-porandakan perekonomian. Betul. Mampu memporak-porandakan kehidupan. Tapi apa yang terjadi? Orang yang bisa bertahan hidup adalah orang yang disuruh misalnya tinggal dalam rumah, kalau tidak memiliki tanaman-tanaman yang sekaligus menjadi obat, menjadi kesehatan dalam rangka ketahanan tubuh, ini tidak akan mungkin. Betul, ada 2 poin, bahwa mereka mampu menggunakan juga alat yang terukur terhadap bagaimana penggunaan alat-alat kimia yang bisa menyebabkan malah lingkungan menjadi tidak sehat dan lain sebagainya, yang memunculkan penyakit. Itu baru satu serangan. Apakah serangan itu tidak akan terjadi lagi? Itu akan terjadi dalam sirkulasi dunia, dalam geopolitik, geostrategi, maupun geo apapun yang kita pelajari, itu akan terjadi. Sejarah akan terulang. Akan terjadi. Hanya terulang orang-orang yang memiliki ketersediaan secara nyata yang bisa ambil dari sekitarnya, itu akan bertahan hidup ke depan. Jadi menurut saya, perkembangan pertanian dalam arti luas yang memiliki lahan luas itu dalam rangka perkembangan ekonomi dalam arti luas juga. Tapi hidroponik dalam rangka perkembangan ketahanan keluarga dan ketahanan ekokeluarga dalam arti sempit. Sepakat. Ini oleh karena itu, kalau bisa berjalan berbarengan, kenapa mesti dipertentangkan masyarakat? Ya kan? Jadi ada satu program perencanaan pembangunan yang paling bagus di muka bumi ini harus digalakkan, adalah keterlibatan semua warga negara, keterlibatan semua warga masyarakat dalam mendukung pemerintah dalam pemenuhan akses-akses di dalam hal ini, contohnya dalam ketahanan pangan. Dan hidroponik solusinya. Keren. Oke, saya kira itu tambahan dari saya. Oke, makasih. Aduh. Jadi menurut saya, salah satu bukti pemerintah hadir dalam rangka menjaga tetap perekonomian warga negaranya, memastikan akses kehidupan masyarakatnya terjaga dalam sisi kesehatan, ketahanan pangan, dengan cara memberikan ruang ekonomi dalam rangka mensupporting secara anggaran, secara dukungan terhadap perumahan-rumahan yang mengelola hidroponik yang ada. Dan itu sudah harus dilakukan, sehingga orang kalau sudah diberi dukungan, orang itu akan terpancing untuk melakukan hal yang sama. Dan betul. Itu sudah harus disediakan market-market yang harus memang mereka. Salah satunya kan ada MBG, ada 10 MBG harus dipenuhi. Belum lagi pemetaan kebutuhan pasar dan lain sebagainya. Belum kita berbicara, kalau berbicara untuk kita lakukan ekspor dalam sisi pertanian yang dalam arti lahan tadi sebagaimana yang dimaksud. Oke, siap Pak Dewan. Wah, luar biasa ya. Mantap. Obrolan hari ini benar-benar membuka wawasan kita semua ya. Kita